Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kali ini kita akan bahas tentang masalah bagaimana hukum daripada memberikan santunan terhadap anak yatim piatu. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau telah bersabda bahwa mamassa ra'sal yatim, barang siapa yang dia memegang, menyentuh kepala daripada anak yatim piatu, anak yatim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan setiap helai rambut anak yatim yang diusap oleh dia akan dijadikan suatu kebaikan dan akan dijadikan kifarat untuk dosa-dosa yang telah dia lakukan. Begitupun juga setiap helai rambutnya akan dijadikan likulli sya'rin darajah. Setiap helai rambut akan dijadikan derajat kelak nanti bagi dia di yaumil qiyamah. Jadi jelas, begitu sangat amat luar biasa ketika kita menyantuni anak yatim piatu, ketika kita memberikan santunan terhadap yatim piatu, kemudian kita usap kepalanya, maka setiap helai rambut akan menjadi kebaikan buat kita, menjadi kifarat atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan menjadikan setiap rambutnya tingkatan nanti kelak nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah, begitu luar biasanya. Bahkan di dalam satu keterangan lagi dikatakan, ketika seseorang menyantuni anak yatim, ketika seseorang memberikan santunan terhadap anak yatim piatu, terutama untuk anak yatim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang begitu sangat amat luar biasa. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengurus anak-anak yatim, maka kelak nanti di yaumil qiyamah dia akan bersama-sama denganku, sembari Rasulullah SAW memperlihatkan, memberikan isyarat dengan kedua jarinya. Artinya, barang siapa yang dia mengurus anak-anak yatim, maka kelak di yaumil qiyamah akan bersama-sama Rasulullah SAW. Bahkan ada suatu kisah di mana ada seorang anak yatim yang menangis. Lalu Rasulullah menyambangi anak yatim tersebut, sembari beliau mengatakan, "Kenapa kau menangis, nak?" Anak itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah tidak punya ayah. Aku melihat banyak orang yang bermain, kemudian dia disambangi dengan ayahnya. Tapi aku tidak punya ayah, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sembari merangkul anak itu sambil mengatakan, "Wahai anakku, jangan kau berkata seperti itu dan jangan kau menangis, karena sesungguhnya aras bergetar dengan tangisanmu. Jika kau ditanyakan mana ayahmu, maka katakan, aku adalah ayahmu." Sembari dia menyambangi anak itu dan mengelus anak yatim tersebut, kata Rasulullah, "Wahai anakku, mari saat ini ikutlah denganku." Anak itu kemudian dibawa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dibawa ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW.
Sesampainya di rumah Siti Aisyah radhiyallahu an, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu. Sembari Rasulullah membacakan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab oleh Siti Aisyah radhiyallahu an. Kemudian dibukalah pintunya. Kaget luar biasa Siti Aisyah karena Rasulullah membawa anak yang menangis. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, anak siapa yang kau bawa ini sehingga anak ini menangis?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, ini adalah seorang anak yatim. Maka dari itu penuhi seluruh kebutuhannya. Demi Allah, ketika anak ini menangis, maka aras bergetar karena tangisan anak ini." Kemudian Rasulullah SAW setelah memerintahkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha membawa anak itu. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha memandikan anak itu. Lalu dia bawa anak tersebut ke pasar untuk membeli baju yang baru. Luar biasa perlakuan Siti Aisyah terhadap anak tersebut. Begitupun juga baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang dia mengurus anak-anak yatim, maka dia akan bersamaku kelak nanti di yaumil qiyamah. Untuk itu hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, marilah buka hati kita, buka mata kita, di mana banyak sekali anak-anak yatim yang berada di sekitar kita. Mereka tidak mempunyai ayah, yang biasanya mereka ini memanjakan diri terhadap ayahnya. Tapi ketika ayahnya tidak ada, maka kepada siapa mereka? Maka dari itu, ayo santuni anak yatim piatu, urus mereka, jangan sampai mereka terlantar. Karena ketika kita tahu mereka itu terlantar dan kita membiarkan itu, demi Allah, maka Allah tidak akan ridho. Untuk itu, mari kita santuni anak-anak yatim. Semoga kisah ini menjadi aspirasi buat kita, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.